Nah, memang kami mempush seluruh Kuarcap, Kak, harus ada kegiatan, Pak. Minimal satu kegiatan. Dari sudut pandang Bawaslu, memang Pramuka ini seperti Kakak Audi ceritakan tadi, ini adalah organisasi yang pantas untuk dilirik dalam bekerja sama, khususnya dalam melakukan pencegahan pengawasan partisipatif. Apa rencana Kak Audi untuk mengajak semua elemen atau para pihak untuk supaya bisa mentaati aturan dalam penyelenggaraan pemilu nasional? Dengan adanya MOU antara Kuarda Sumatera Barat dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, artinya udah banyak kerjasama yang bisa kita lakukan, Kak. Nah, kita berharap dengan adanya MOU ini, dan Pramuka ini kan anak-anak yang terkenal disiplin, pintar, mau berjuang, tak kenal capek, setia dan sebagainya lah. Kita manfaatkan dalam tanda kutip kepramukaan ini untuk hal tadi, Kak, positif. Ya kan? Tadi kan kita usulkan kepada Kakak Ketua Bawaslu, gimana kalau kita mengadakan kemah Bawaslu melibatkan Pramuka, kemah Bawaslu Pramuka, kerjasama Saka Bawaslu dengan Kuarda Sumatera Barat, melibatkan seluruh Kuarcap 19 kota kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam Pramuka. Benar ya, Pramuka. Kak, ya? Salam Pramuka. Ketemu dengan saya, Fadlul Hanif, di podcast Ruang Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hari ini masih dalam rangkaian aktivitas Raimuna Pramuka. Tentu kami dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan dan mengirimkan doa terbaik kami untuk seluruh anggota Pramuka yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Barat. Nah, hari ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sengaja mengundang tamu spesial kita, yaitu kalau di Pramuka biasa dipanggil kakak, yaitu Kakak Dr. Insinyur Audi Joinaldi, SPT, MSc, MM, IPM, ASEAN Engineering. Luar biasa gelar beliau ini. Terima kasih, Kak, sudah menyempatkan untuk hadir di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ini. Kak, boleh kita langsung tanya jawab, Kak, ya? Boleh, Kak. Kak, kami kalau tidak salah ini Kakak Audi sekarang kan banyak beraktivitas di luar Sumatera Barat ya, di Jakarta. Namun ketika kami waktu itu berkoordinasi dengan Kuarda, Kak, Kuarda menyampaikan Kak Audi ini selalu menyempatkan waktu, tenaga, pikirannya untuk Kuarda di Sumatera Barat ini. Nah, Kak Audi, kira-kira apa yang melatari Kak Audi begitu semangatnya menjalani aktivitas pramuka ini, Kak? Ya, Kak. Jadi kebetulan kan sekarang juga lagi ada penyelenggaraan Hari Pramuka Nasional yang ke-64, plus kami rangkaikan dengan acara Raimuna Daerah ke-7 Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang sebagai tuan rumah. Nah, memang secara definitif saya menjabat Kak Kuarda ini sampai dengan tahun 2027 akhir. Nah, kegiatan kepramukaan ini kenapa saya selalu, walaupun saya udah saya udah nggak menjabat lagi di pemerintahan provinsi, tapi secara kepramukaan saya masih menjabat sebagai ketua dan saya masih mensupport terus kegiatan kepramukaan. Karena memang kita lihat kepramukaan ini di Sumatera Barat nih khususnya ini sangat aktif, Kak. Sangat aktif di 19 kota kabupaten. Nah, kalau anggota-anggota yang aktifnya ini masih semangat, kalau ketuanya nggak support, nggak semangat kan, nah nanti pada loyo. Jadi untuk pramuka saya insya Allah selalu hadir, Kak. Oh iya, terima kasih, Kak. jadi memang Kak Audi ini karena anggotanya begitu semangat pramuka ini, maka juga harus ketua Kuardanya juga harus lebih semangat dari anggotanya. Kak Audi, ini di bawah Kuarda, di bawah pimpinan Kak Audi ini kami melihat memang sangat berkembang. Ini banyak kegiatan Kuarda ini yang sudah di Bawaslu, terutama Kak Audi, kita itu sudah menjalin MOU dengan pembentukan Saka Rintisan Adiasta Pemilu. Tercatat sampai saat ini Kak Audi sudah ada 8 kabupaten kota yang membentuk Saka Rintisan, dan ada beberapa lagi nanti akan menyusul. Belum lagi mungkin aktivitas pramuka dengan kementerian dan lembaga atau pemerintah lainnya. Nah, Kak Audi, apa yang membedakan pramuka ini dengan organisasi lain atau komunitas lain, Kak Audi? Nah, pertama, Kak, kemarin ya, kalau kita bicara Bawaslu ya, kemarin nih kita udah MOU nih, Kak. Iya, Kak. Alhamdulillah kita Kak Kuarda Sumatera Barat dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan MOU bertepatan dengan pembukaan Raimuna Daerah kemarin yang ditandatangani oleh Kak Kuarda dan Ketua Bawaslu Sumatera Barat.
Nah, ini kan kedepannya artinya akan banyak kerjasama antara kita bilang Saka Rintisan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Kuarda Sumatera Barat, khususnya yang terkait dengan kepemiluan Kak ya. Pengawasan pemilu, sosialisasi kepada anak pramuka. Nah, ini kan saya rasa ini sesuatu yang penting. Dan di Sumatera Barat sendiri Kak, kami kemarin pas Munas di Aceh itu kita dapat penghargaan Kak. Penghargaan Kuarda tergiat nomor 2 Kak. Nah, memang kami mempush seluruh Kuarcap Kak, harus ada kegiatan Pak. Minimal satu kegiatan gitu. Kegiatan besarnya gitu ya. Kegiatan besar. Kalau kegiatan rutin selalu ada. Kegiatan besar kita push seluruh Kuarcap yang ada 19 Kuarcap di Sumatera Barat ini, kita push semuanya ada satu kegiatan-kegiatan. Dan tuan rumah untuk event-event besar pramuka, Remuna, Jambore daerah, ya macam-macam itu kita coba gilir Kak. Ya pernah di Sawalunto, ya pelepasan peserta di Sijunjung, pernah di Mas Raya, kemarin Kota Padang, yang terakhir Kota Padang, terus kemarin yang sebelumnya di Kota Bukit Tinggi. Jadi kita coba gilir di kota-kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Itu per tahun ya Kak kegiatan seperti itu? Kegiatan besarnya ada tiap tahun Kak, entah itu Jambore daerah, Remuna daerah, pramuka berkebutuhan khusus. Kemarin kita juga support pramuka kebutuhan khusus Kak. Ada Kak, tapi Jambore nasional. Pas Hari Pramuka kita kirim perwakilan 19 kota kabupaten untuk ikut kemah pramuka kebutuhan khusus Kak, disabilitas Kak. Jadi kita sangat aktif lah untuk level nasional maupun level provinsi, kabupaten, kota. Begitu sahabat Bawaslu yang membedakan organisasi pramuka dengan organisasi lain atau komunitas lainnya. Kak Audi, kemarin menyambung yang dicerita Kak Audi, ini kan Bawaslu sudah menjalin kerjasama MOU dengan Kuarda Sumatera Barat. Dari sudut pandang Bawaslu, memang pramuka ini seperti Kak Audi ceritakan tadi, ini adalah organisasi yang pantas untuk dilirik dalam bekerja sama, khususnya dalam melakukan pencegahan pengawasan partisipatif. Karena apa? Karena memang gerakan pramuka ini ada di setiap lini ya Kak ya. Ada di setiap lini, bahkan Kak Audi di level penyelenggara pemilu dan pemilih pun, penyelenggara kita ini banyak juga yang dari anggota pramuka. Kemudian pemilih kita, apalagi pemilih pemula, itu banyak di anggota pramuka. Nah, Kak Audi, apa rencana Kak Audi untuk mengajak semua elemen atau para pihak untuk supaya bisa mentaati aturan dalam penyelenggaraan pemilu nanti, Kak Audi? Dengan adanya MOU antara Kuarda Sumatera Barat dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, artinya udah banyak kerjasama yang bisa kita lakukan, Kak. Sekarang ini kita bisa lihat ya, piramida penduduk kita kan gemuk di tengah, Kak. Jadi artinya anak-anak Gen Z, Alpha, generasi-generasi yang muda ini kan, kalau Jepang kebalik tuh Kak, piramida penduduknya kebalik, orang tuanya lebih banyak, yang tuanya banyak. Kalau kita kan gemuk di tengah piramida penduduknya. Artinya pemilu atau pemilihan yang akan datang ini, entah tahun 2029, tahun 2031 ini Kak, populasi mereka paling banyak ini. Nah, cuman ada keterbatasan sejauh mana pemahaman anak-anak muda ini terhadap pemilu tadi. Ya kan, dan pengawasan pemilu tadi. Mungkin banyak yang cuek aja Kak. Banyak yang cuek, bodo amat, nggak usah datang ke TPS, ada pelanggaran, biarin aja, udah biasa gitu. Nah, kita berharap dengan adanya MOU ini, dan pramuka ini kan anak-anak yang terkenal disiplin, pintar, mau berjuang, nggak kenal capek, setia dan sebagainya lah. Kita manfaatkan dalam tanda kutip kepramukaan ini untuk hal tadi Kak, positif. Ya kan? Tadi kan kita usulkan kepada Kakak Ketua Bawaslu, gimana kalau kita mengadakan kemah Bawaslu melibatkan pramuka, kemah Bawaslu pramuka, kerjasama Saka Bawaslu dengan Kuarda Sumatera Barat, melibatkan seluruh Kuarcap 19 kota kabupaten. Tahun depan tuh kita usulkan, ya kan, kalau bisa kita jalankan kemah Bawaslu untuk sosialisasi. Juga kita bisa melibatkan DKD, DKC, pemuda-pemuda pramuka, ya kan, sosialisasi di kantor Kuarda. Nah, nanti mereka yang turun ke kabupaten kota lapangan untuk membantu sosialisasi pengawasan dan juga pemilihan umum. Nah, makanya saya rasa ini sangat penting ya, karena betul Kakak Fadul bilang, kepramukaan ini di setiap lini ada Kak. Ada dia. Dan saya selalu bilang, pramuka ini adalah organisasi yang paling unik. Kenapa? Anggotanya spreading umur ya, dari yang umur 6 tahun, pramuka siaga SD kan ya, SD. Sampai saya pernah ketemu di 50 kota umur 86 tahun gitu. Dan itu muda semua kayak kakak semua. Nggak ada yang jadi panggil opa, kakek, nggak ada. Dia umurnya waktu itu paling tua 86 tahun, masih anggota pramuka. 16 tahun beda 80 tahun Pak. Kak, organisasi mana di Indonesia yang punya sebaran umur sekian jauh rentangnya? Cuman pramuka Kak. Kalau contoh aja HIPMI. Dia ada batasan, boleh jadi
anggota HIPMI sampai umur 40 tahun, 35. Nah, ibarat pengusaha muda gitu kan. Kalau pramuka nggak ada batasannya nggak. Mulai siaga 6 tahun sampai mati juga boleh jadi anggota pramuka. Jadi begitulah sahabat Bawaslu ya, luar biasa pramuka ini, mudah-mudahan nanti di 2026 mampu terrealisasi kegiatan perkemahan tadi Kak Audi, pas momentumnya itu memang menjelang penyelenggaraan dan masuknya tahapan pemilu berikutnya. Kak Audi, ini sekecil-kecil atau sesederhananya menurut Kak Audi ini sebuah perjuangan, apa menurut Kak Audi yang bisa dilakukan oleh anggota pramuka untuk mencegah praktek politik uang atau politik transaksi dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah nantinya, Kak Audi? Yang pertama, tentunya mereka harus punya pemahaman dulu, Kak. Ya kan? Sekarang kita bersyukur dengan adanya Saka Bawaslu, ya kan? Arti kan bisa membantu memberikan pemahaman. Contoh lah saya dulu, waktu kita masih SMA, dimulainya pilkada langsung gitu ya, kita kan juga nggak ngerti, Kak. Ya kan? Ini pelanggaran pemilu seperti apa, ya kan? Mau datang ke TPS ya juga kadang malas, gitu. Orang ngapain sih? Nggak ngaruh lah gitu kan. Siapa yang kepilih juga nggak maju-maju nih Indonesia, Sumatera Barat dan sebagainya kan gitu kan, Kak. Itu kan karena kurangnya sosialisasi kan, Kak. Kurangnya pengetahuan kan. Nah, ini kan penting sekali, Kak. Kita dengan anak-anak yang memang punya kemampuan, pramuka ini rata-rata kemampuannya di atas rata-rata nih bisa anak-anaknya nih. Cerdas-cerdas ya. Karena mereka dilatih ya, Kak. Dilatih. Kedisiplinan, kejujuran dan sebagainya. Nah, ini kan bisa jadi hal yang membantu kita ke depannya. Dan itu nggak bisa serta-merta, Kak. Pemilihan 2009 kita sosialisasi 2009 nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu kan harus gradual kan, Kak, bertahap kan. Tahun ini mungkin Bawaslu, tahun depan ya, Bawaslu 2006 mengadakan kemah pramuka misalnya. Tahun 2027 lagi misalnya entah kita mengadakan apa lagi, Kak, misalnya. Banyak lah yang bisa kita lakukan gitu kan. Melibatkan seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Hingga nanti ketika pada saatnya 2029 itu, ini kan sesuatu yang bisa diukur, Kak, sebenarnya. Dengan metode yang namanya survei lah. Kan? Kita tahu, oh ternyata anak muda ini mulai melek nih. Mulai tahu nih. Oh, nanti di Kota Payakumbuh kita sebar, Kota Bukit Tinggi kita sebar, masuk ke sekolah, masuk ke OSIS. Gitu, Kak. Biasanya juga pengurus OSIS, biasanya juga pengurus pramuka, kadang-kadang juga kayak gitu. Jadi kan ini bisa akhirnya banyak orang. Nanti anak-anak itu buatlah konten sosial media. Nanti ketika katakan kita mengadakan kemah Bawaslu, ya kan, pasti ada yang buat konten TikTok, konten apa secara nggak langsung membantu mensosialisasikan. Apalagi generasi sekarang sangat ramah sosial media. Sosial media. Nah, tapi itu kurangnya, Kak, mereka acuh aja. Mau pilkada bodo amat lah, gitu kan. Padahal kan ini kan menentukan banget ke depannya Sumatera Barat atau kabupaten kota atau Indonesia ke depan seperti apa, dipimpin seperti apa kan begitu. Makanya Bawaslu itu juga, Kak, memulai proses edukasi ini kan panjang sebetulnya, Kak. Tidak hanya dimulai pada saat mendekati pemilu saja, tapi ini adalah proses yang panjang. Makanya 2026, Kak, mudah-mudahan memang ini kegiatan kita tadi yang kita ceritakan tadi bisa terlaksana. Insya Allah ya, Kak. Kak Audi, ini saya juga bagian dari pramuka nih, Kak. Saya sangat bangga melihat hari ini pencapaian semua kader-kader pramuka di semua level tingkatan pengabdian. Ini bagaimana pandangan Kak Audi, kita sebagai pramuka ini mohon nasihatnya, bagaimana mewujudkan ada Satya Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan, gitu ya, untuk membawa semua pihak guna mencegah semua proses pelanggaran pemilu, Kak Audi. Sebenarnya tuh dari dasar Dharma Pramuka itu 10 ya. Tiap hari kegiatan Pramuka pasti selalu ada pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Kak Fadil hadir juga kemarin di pembukaan Raimuna Daerah, ada pembacaan dasar Dharma Pramuka. Kan? Dari dasar Dharma Pramuka itu kan, kenapa itu diulang-ulang terus tuh 10 hal itu ya? Ya kan? Mulai dari yang jujur, setia, bertanggung jawab, macam-macam lah. Gitu kan, kalau kita tanamkan betul di kepala kita ya, bukan hanya dihafal gitu ya, tanamkan betul kepala kita, khususnya untuk generasi muda, anak-anak muda kita, itu kan hal-hal positif semua. Yang pertama bisa membantu kita sebenarnya mencegah hal-hal negatif ya, seperti narkoba, gitu kan, minuman keras, terus sudah gitu, mohon maaf LGBT dan sebagainya. Itu kan sebenarnya itu. Sebenarnya dengan pramuka ini kita bisa jadikan motor penggerak untuk hal-hal positif tersebut, Kak. Ya, asal para pramuka ini khususnya generasi muda, Kak ya. Kalau kita kan pramuka generasi tua nih, Kak. Pramuka dewasa dibilang. Tetap kakak ya. Tetap kakak, pramuka dewasa. Sebenarnya pramuka generasi muda ini kan yang harus kita bina kan, Kak. Nah, supaya tadi bukan hanya untuk kepentingan Bawaslu ini tentu ya kan, tapi untuk kepentingan yang jauh lebih luas, Kak. Untuk kepentingan Sumatera Barat. Karena challenge ke depan kita ini kan Indonesia Emas 2045. Kalau 2045 saya rasa kalau kita masih umur panjang mungkin kita udah
udah selesai kali Kak ya, udah usia 60 lebih pasti udah selesai. Nah, kan artinya kan memang anak-anak muda ini yang nanti usianya sekarang 17, nanti berarti mereka 37 40 usia kita sekarang. Nah, itu kan yang memang harus kita bina terus. Nah, makanya Kak ini mohon maaf, waktu dulu pemerintahan sebelumnya itu ada menteri yang nggak setuju pramuka itu masuk ke kegiatan ekstrakurikuler wajib ya. Kalau Kakak ingat, saya waktu itu masih di pemerintahan Kak. Tapi kami adalah keluarga pertama yang mengirimkan video protes Kak. Protes bahwa kami nggak setuju kalau pramuka ini dihapus gitu dari ekskul wajib gitu. Karena gimana pun kan ya membantu mengembangkan jati diri anak-anak itu gitu. Pramukaan. Artinya memang gerakan pramuka ini juga menjadi bagian nanti yang dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran-pelanggaran dia mampu juga untuk mensosialisasikan nanti Kak, ketika hari H-nya kita turunkan Kak pramuka Kak, di seluruh kabupaten kota gitu. Per TPS kita taruh misalnya sepasang laki-laki perempuan, tiap TPS kita taruh pramuka Kak, pakai seragam pramuka. Mungkin nanti baru Sumatera Barat yang lakukan itu mungkin nanti. Kalau kita ya kan ikut menjadi bagian dari pengawasan pemilu. Bisa. Pas hari H mungkin kita turunkan bisa. Tapi sebelumnya tentu sosialisasi dulu kita ya. Oke. Kak Udi, itu aja. Makasih sedikit bincang-bincang kita antara Kewarda dengan Bawaslu. Sebelum kita tutup, ada tagline Bawaslu kita ucapkan bersama-sama Kak. Boleh Kak. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu. Nanti kita ikuti dengan salam pramuka. Bisa Kak ya? Saya coba. Oke, baik. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam pramuka. Terima kasih. Terima kasih Kak. Foto dulu.